Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Safirin di Ngaji Saya, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Di video kali ini saya akan melakukan podcast bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data-data yang ada di internet dan bisa berbicara seperti manusia. Di video kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yuk kita mulai sekarang. Apakah agama Islam agama yang rahmatan lil alamin? Dalam Islam, konsep rahmatan lil alamin berarti rahmat atau kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, adil, dan peduli terhadap makhluk lainnya. Tujuan ajaran ini adalah untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan bagi seluruh umat manusia dan betul sekali. Islam mengajarkan umatnya untuk menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk, tanpa memandang latar belakang atau perbedaan. Konsep ini mencerminkan betapa pentingnya perdamaian dan harmoni dalam kehidupan. Apa rincian rahmatan lil alamin dalam Islam? Rahmatan lil alamin dalam Islam mencakup beberapa prinsip penting. 1. Kasih sayang. Umat Islam diajarkan untuk menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan lingkungan. 2. Keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, memastikan bahwa hak setiap individu dihormati. 3. Toleransi dan penghormatan. Islam mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, terlepas dari latar belakang mereka. 4. Kepedulian terhadap lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam semesta. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan makhluk hidup. Apa tujuan sebenarnya Islam? Tujuan utama Islam adalah untuk membawa umat manusia kepada kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut beberapa tujuan utama dalam ajaran Islam. 1. Menyembah Allah. Tujuan utama hidup seorang muslim adalah untuk menyembah Allah dan mengikuti ajarannya. 2. Menciptakan keadilan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun politik. 3. Menebar rahmat. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi sumber rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. 4. Meningkatkan akhlak. Islam mendorong umatnya untuk memiliki akhlak mulia, seperti jujur, sabar, dan rendah hati. 5. Mencapai kebahagiaan abadi. Islam bertujuan untuk membimbing umatnya mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dengan mengikuti ajaran dan perintah Allah. Intinya, Islam bertujuan untuk membawa kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kebahagiaan yang abadi di akhirat yang seperti apa? Kebahagiaan di akhirat sering dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam banyak agama dan kepercayaan. Secara umum, itu bisa berarti hidup dalam kedamaian, harmoni, dan penuh kasih. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan abadi melibatkan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, keluarga, dan sesama, serta pencapaian tujuan spiritual yang membawa kedamaian sejati. Apakah surga dan neraka itu bisa dicerna secara logika? Konsep surga dan neraka seringkali dipertanyakan dari sudut pandang logika. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai simbolis, mencerminkan konsekuensi moral dari tindakan kita di dunia. Dalam banyak tradisi, surga dan neraka dapat dianggap sebagai cara untuk memahami konsekuensi spiritual dari perbuatan kita. Namun, pandangan ini sangat bervariasi, tergantung pada keyakinan dan filosofi individu. Apa kamu punya pandangan tertentu soal ini? Apakah tujuan orang sholat untuk mendapatkan surga? Tujuan orang sholat bisa beragam, tergantung pada keyakinan dan niat masing-masing. Dalam banyak tradisi agama, sholat dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan, dan menjalankan kewajiban sebagai seorang umat.
Meskipun mendapatkan surga bisa menjadi salah satu motivasi, banyak orang juga melihat sholat sebagai cara untuk mencari kedamaian batin, mendapatkan petunjuk, dan menjalani hidup yang lebih baik. Jadi, tujuan sholat bisa sangat pribadi dan mendalam. Apakah menurutmu sholat itu sebagian dari spiritual? Ya, banyak orang melihat sholat sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Sholat bisa menjadi momen untuk merenung, memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan menemukan kedamaian batin. Bagi banyak orang, sholat bukan hanya rutinitas, tetapi juga cara untuk mencapai pertumbuhan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Ya. Cukup. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.